Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, juga para pemuda dan pemudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara arkanul iman, rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan mesti kita yakini dan imani adalah beriman kepada hari akhir. Betapapun kita beriman dengan 5 rukun iman lainnya, namun kemudian kita ragu apalagi tidak meyakini rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, sebelum wabil qadari khairi wa syarrih, maka sesungguhnya batallah seluruh keimanan kita, ya. Batallah rukun-rukun atau pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa membenarkan dan meyakini iman kepada hari akhir dan berbagai tragedi, kejadian dan peristiwa yang pasti akan kita lalui di sana nanti, kecuali kita masuk kepada gerbang. Ya, sebagian para ulama menyebutnya sebagai bawabatul akhirah, gerbang atau tadi gapuranya akhirat. Apa itu bawabatul akhirah? Dialah kematian, dialah al-maut. Satu ataupun gerbang pertama yang saya istilahkan sebagai jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kematian. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mentadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Jumu'ah ayat 8 dengan tema tentang kematian, jalan kembali menemui Ar-Rahman, menemui Tuhan Allah Jalla wa'ala yang Maha Rahman. Afwan, saya to the point saja ya, karena sudah terlambat. Barusan macetnya luar biasa ya, dari Pataruman ke sini setengah jam. Tapi alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang kita kaji sudah kita baca bersama tadi. Allah Jalla wa'ala berpesan dalam ayatnya di suratul Jumu'ah al-ayatul tsaminah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya, ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mukhatabnya, penerima wahyu yang Allah cintai, habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah olehmu, sesungguhnya kematian yang kamu lari, alladzi tafirruna minhu, ya. Al-maut disifati dengan isim mausul alladzi dan silahnya, ya. Salah satu karakteristik umat manusia menyikapi al-maut adalah, ini adalah karakter sebetulnya, nanti para ulama menyebutnya demikian. Alladzi tafirruna minhu, kalian semua lari, ya, kalian semua kabur dan berupaya untuk menghindari dan menjauhinya. Padahal fa innahu mulaqikum, sesungguhnya al-maut, kematian, dia pasti akan menghampiri kalian. Mulaqi, yulaqi, wajan fa'ala yufa'ilu. Ini menarik kalau si bahasa, ya, Masya Allah. Kan akar katanya kan sulasi mujarad tuh. Laqiya
Yalqa liqa'an, bertemu biasa. Laqitu dodai, gitu. Itu enak bahasa Arabnya nya. Laqitu iman gitu. Ya kalau ngasih contoh laqitu dodai ya. Itu bahasa Arab. Laqitu iman, saya bertemu dengan iman. Laqitu Ahmad, saya bertemu dengan Ahmad. Bertemu biasa saja. Bisa jadi tanpa janjian, bisa jadi tanpa ada komitmen mau bertemu di mana, itu laqiya, bertemu. Tapi kalau wajan laqa, ya, itu sama dengan wajan fa'ala, ditambah alif antara fi'il dan ain fi'il. Sama dengan qatala. Paham ya? Qatala, kayak qatala saling membunuh. Daraba yudaribu, ada dalam hadis ya Bukhari. Dosa orang yang terbunuh akibat saling memukul sebelumnya, ya, saling, ada kata saling, musyarakah. Artinya pelaku dari kerja atau aktivitas pertemuan ini bukan satu orang, ada dua orang atau lebih. Maksudnya gimana? Ingat, ikhwah dan akhwat fillah, pertemuan kita dengan al-maut, karena Allah tadi katakan fa innahu mulaqikum, ya muqatil, mudarib, mufa'ilu. Pertemuan antara kita dengan mati adalah satu kepastian. Mungkin kita tidak pernah ada komitmen, tidak pernah ada janjian dengan malakul maut atau Israel. Tetapi malakul maut sudah dijanjikan oleh Allah, alias sudah diperintahkan. Ketika likulli ummatin ajal, faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya ajal, seluruh kita, manusia siapapun, sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Allah tetapkan kepada akh iman misalnya ataupun akh dodai, dia akh dodai ada bocoran misalnya dari malakul maut, seandainya seperti itu ada janjian, ya. Ini janjiannya bukan antara kita dengan Allah, tapi janjiannya adalah malakul maut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, janjiannya bukan kita dengan malaikat Israil, tapi janjian antara Allah dengan malakul maut. Seandainya misalnya Akhdodai ada informasi antum akan dijemput oleh malakul maut, ya, pada hari Ahad tanggal 26 Desember jam 10 lebih 30 menit lebih 10 detik misalnya. Berarti kapan? Oh, depan ya, terlalu dekat. Kira-kira Akhdodai antum bakal hadir ke pengajian enggak? Pas hari Jumat ada pengajian sore gitu. Hari Minggunya sudah ada informasi bocoran bahwa akan dijemput oleh malakul maut. Akan hadir ke pengajian enggak? Akan hadir misalkan jalan-jalan ke Gunung Cikuray, cross country, atau jalan-jalan sama istri ke mana? Ke Sabda Alam. Oh, kita berbagi, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Kira-kira antum mau ke sana enggak? Saya kira tidak. Diam aja di masjid itu, pagi, siang, sore, malam, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kira-kira gitu ya. Ada itu Fatimah nangis, astagfirullah. Apaan? Seandainya kita sudah dijanjikan oleh malakul maut, mungkin seperti itu. Tapi masalahnya ini kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita tidak berjanji, tidak membangun komitmen, tidak ada janjian ya untuk meeting dengan malakul maut, tapi malakul maut sudah berjanjian. Artinya membangun komitmen dengan Allah. Allah perintahkan sipulan mati, bahkan satu wilayah sekian ratus orang mati dalam waktu yang sama sudah. Fa innahu mulaqikum. Dia pasti akan menjumpai kalian. Kalau sampai di sana, sampai mati ya, dan rusak tubuh kita dan tidak tersisa di alam barzah, oke. Masalahnya lihat kata Allah, "Tsumma turaddun." Kemudian kalian akan
balikan. Kan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah Jalla wa'ala, ya, ini sifatnya adalah alimul ghaib, yang maha mengetahui yang segala hal yang gaib, wasyahadah, dan yang nampak, ya. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah, ya, ini bersambung nih, fa yunabbiukum litanfis. Kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang telah kamu kerjakan. Taib, ikhwatal iman rahimakumullah, saya sampaikan sekilas komentar di antara para mufassirin, ya, ahli tafsir terkait dengan ini. Syekh Dr. Sulaiman Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menyatakan bahwa maksud kul innal mautal ladzi tafirruna minhu tadi, ya, yang berarti sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Yakni kematian itu akan mendatangi kalian dari arah yang justru kalian jauhi, dan kalian akan menghadapinya. Iwafillah rahimakumullah, pada awal ayat ini Allah menegaskan memang karakteristik, ya, manusia pada umumnya adalah tafirruna minhu, lari dari kematian. Berbagai cara dia lakukan untuk menghindari mati. Bagaimana caranya? Ada orang yang ketika diberikan kelimpahan harta, apalagi kota dan tahta, begitu ya, Bapak Ibu, dan dia sebetulnya satu sisi dia meyakini akan adanya kematian, tapi dia takut. Nanti di antara makna tafirrun menurut para mufassir adalah kalian takut dengannya. Takut dengan mati. Kemudian apa yang dilakukan? Karena berlimpah harta, misalkan, ya, datanglah ke dokter ahli operasi plastik misalnya, tidak? Kemudian melakukan rekayasa dengan tubuhnya agar kelihatan tetap awet kolot, awet anom, Bapak Ibu. Usianya sudah 50, 60 tahun tapi kelihatan seakan kayak usia 30, 25 tahun misalnya, ya. Itu kan indikator dia takut, bahkan lari dari kematian, ya. Atau misalkan menggunakan berbagai obat-obatan, ya, agar kelihatan tetap prima, fit and fresh, tidak kelihatan tua, tidak kelihatan uban dan sebagainya. Itu hal-hal yang sifatnya pribadi dilakukan. Bahkan kata Allah pada surat An-Nisa, ada di antara manusia membuat, sebutnya itu kalau di bawah tanah, bunker, ya. Satu sisi dia takut, tidak percaya dengan hari akhir, tapi dia menerima informasi akan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu kan hari kehancuran, tapi belum tentu dia iman dengan fase-fase peristiwa setelah hari kiamat. Buatlah dia bunker misalkan, untuk bersembunyi nanti, kalau perlu dibuat dari baja, ya, dengan ketebalan sekian milimeter misalnya, begitu ya, dan tertutup, betul-betul ditutup rapat. Kalau tutup rapat, bahkan sampai tidak ada tidak ada hawa satupun, sebetulnya dia malah mendekati kematiannya, habis napas mati, Bapak Ibu, dalam peti dari besi misalnya. Makanya Allah tegaskan, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun dan kemanapun kalian lari atau bersembunyi, hingga di dalam benteng yang terbuat dari baja, besi dan sebagainya, maka yudrikum, maka kematian akan menghampiri kalian. Sekali lagi, ya, bagi orang yang beriman, kita yakin, Bapak Ibu, nanti kita penjelaskan dalam kitab Ar-Ruh tentang hakikat kematian. Kematian itu bukan kehilangan sepenuhnya, ya. Bukan betul-betul rusak ruh kita. Itu hanya perpisahan antara ruh dengan jasad. Antara perpisahan ruh dengan jasad. Ruh itu tetap hidup, Bapak Ibu. Ya. Makanya tidak mungkin ada adab dan nikmat kubur.
sekian puluh, sekian ratus, bahkan mungkin ribuan tahun, dan setiap orang merasakan nikmat atau azab kubur padahal jasadnya sudah punah, bahkan tidak ada tulang belulang sekalipun. Tapi kenapa dia merasakan nikmat dan azab kubur? Karena ruhnya tetap hidup. Makanya Allah tegaskan, ya, perjalanan kalian tidak selesai dan finish endingnya di alam barzah atau pasca kematian. Tetapi Allah informasikan, tsumma turaddun, kalian akan dikembalikan. Artinya kita semua akan kembali. Bahasa dalam konteks ayat yang lain, Baqarah 155, ya, kita akan raji'un, kita akan balik lagi. Karena kita berasal dari Allah dan harus kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Kita semua berasal dari Allah, ya. Dan kita dihidupkan oleh Allah dari tanah. Kalian dikeluarkan dari tanah di surat Al-A'raf, ya. Dan kemudian akan dihidupkan dari tanah juga, akan dikembalikan di dalam tanah, kembali ke asal lagi. Kalau sekedar kembali ke tanah, ya mungkin nggak ada masalah, Bapak Ibu. Ini masalahnya adalah kita harus kembali kepada Sang Pencipta tanah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Begitulah meski mereka tidak mengharapkan kematian, karena perbuatan yang mereka lakukan, bahkan mereka akan lari dari kematian sejauh mungkin, tapi hal itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Karena kematian pasti menemui mereka, karena telah ditentukan dan dituliskan oleh Allah kepada para hambanya. Kemudian setelah kematian dan sempurnanya ajal, semua manusia dikembalikan pada hari kiamat menuju Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian akan memberitahukan amal perbuatan mereka, baik dan buruknya, sedikit dan banyaknya. Demikian komentar Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam tafsir Al-Quran As-Sa'di yang sangat terkenal, ya, di abad 18. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kita merenung, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang di dunia ini, ya. Sebagai orang beriman, kita sudah yakin, tidak ada keraguan bahwa kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang fana. Semuanya serba sementara. Kita hidup ya sementara, hidup aja sementara. Apalagi sehat juga sementara. Kalaupun kita sakit juga sementara, kaya sementara, tidak akan selama-lamanya. Karena sifat dunia adalah apapun itu, ya, adalah fana, tidak baqa. Makanya kenapa tadi kita selalu menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita adalah milik Allah dan berasal dari Allah, dan wa ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Dari sini kita memahami dan meyakini bahwa dunia yang kita berada di dalamnya saat ini adalah bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dunia adalah tempat meninggal. Pas bahasa kita, ya, telah meninggal dunia fulan bin fulan pada jam sekian di rumah sakit di mana gitu. Telah meninggal dunia. Karena memang dunia tempat yang harus kita tinggalkan, bukan tempat tinggal kita. Bukan tempat tinggal kita. Karena tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di mana? Di akhirat. Ya. Ya, mudah-mudahan setiap kita kembali ke kampung halaman di mana setiap manusia berasal. Itulah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan pahami dulu apa itu kematian. Ya. Pilih lepat paham. Kenapa? Realitanya banyak orang yang salah paham, bahkan memang sesat
jauh dari yang sebenarnya yang Allah ajarkan dalam memahami haqiqatul maut, hakikat kematian. Saya kutip ungkapan Ibnu Qayyim, langsung terjemahnya dalam kitab Ar-Ruh, ya. Beliau menyatakan bahwa kematian bukanlah kehilangan murni atau kemusnahan semata, ya. Tetapi kematian adalah terputusnya hubungan roh dengan jasad. Seseorang yang mati tetapi tidak diketahui jasadnya, ya, tidak diketahui jasadnya. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang kita lihat, para korban misalkan kecelakaan pesawat terbang, ya, satu pesawat semuanya meninggal. Bahkan seperti pesawat waktu itu pesawat apa? Air Asia, ya. Di laut mana saya lupa lagi, sampai sekarang tidak ditemukan satupun mayat misalnya, ya. Tubuhnya hancur, jasadnya punah. Apakah berarti rohnya pun juga tiada ataupun mati? Tidak, ya. Kalaupun jasadnya hancur dan binasa, tidak tersisa sekalipun, rohnya tetap ada. Berada di mana dia? Di alam barzakh. Makanya ini prinsip yang sangat substansial dalam keyakinan tauhid orang yang beriman. Karena sebagian manusia yang yakini sampai saat ini pun yang namanya mati ya mati gitu. Al-maut adalah sudah kehidupan kita di dunia, bahkan tidak meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan yang fana ini. Makanya dalam adat istiadat kaum Hindustan misalnya, ada yang disebut dengan dikremasi gitu ya. Dalam adat mereka disebut dengan apa? Yang pembakaran abunya itu, kalau lupa lagi istilahnya. Ngaben Bu. Ngaben mah pakai drum Bu, pakai itu. Ngaben. Ya. Kan saya ngobrol dengan orang Hindu, tetangga ada orang Hindu, orang India asli, ya. Ya, dibakar, abunya diambil, bahkan ada yang sebagian disimpan kalau di Manado itu ya. Ada yang kemudian dibuang ke keyakinannya apa? Agar dia tidak, satu sisi dia berarti mengimani adanya kehidupan setelah kematian, agar terbebas dari siksa, agar terbebas dari kesengsaraan hidup berikutnya. Pemahaman mereka kenapa seperti itu? Ada asumsi ya bahwa antara roh dengan jasad itu terpisah ataupun betul-betul betul-betul mati dan musnah. Bagi kita orang beriman, Bapak Ibu ingat, roh dengan jasad itu betul terpisah. Jasadnya hancur binasa, tidak kelihatan sekalipun, tetapi rohnya dia sudah masuk di fase berikutnya yang para ulama menyebutnya sebagai bawabatul akhirah, gerbang pertama masuk dunia akhirat atau negeri akhirat. Terputusnya jiwa dari raga, pergantian keadaan dan perpindahan dari satu kampung ke kampung yang lain. Ini bukan hal yang asing bagi kita Bapak Ibu. Allah sudah bocorkan kok dalam banyak ayat, juga dalam hadis-hadis sahih dari Nabi. Ya, bahwa setiap kita pasti akan mati. Matinya adalah ketika Allah cabut ruhnya. Maka dalam beberapa ayat ya, dicabut ruhnya, bukan dibunuh, bukan dihanguskan. Dicabut ruhnya dari jasad. Setelah itu masuk ke alam barzah. Di sana ada pertanyaan soalul qabr, pertanyaan alam barzah. Bisa jadi ada paminhum sa'idu wa minhum syaqi. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Sampai menunggu kemudian hari kiamat. Setelah hari kiamat ada yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats ada yaumul mahsyar. Ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah yaumul mahsyar ada yaumul mizan, yaumul hisab. Ujungnya adalah sebelum masuk surga atau neraka ada al-mirar sirat, melewati sirat. Ya. Ini semuanya sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tinggal kesiapan kita melalui berbagai tahapan dan tahapan atau tadi pergantian dan perpindahan dari satu kampung ke kampung yang lain di negeri akhirat kelak. Berikutnya biar lebih jelas lagi, masih dalam kitab Ar-Ruh. Di balik kalimat kematian itu tersimpan hakikat besar. Apa? Yaitu berakhirnya dan musnahnya segala sesuatu. Bahkan segala obsesi, ambisi yang kita sudah cita-citakan dalam kehidupan dunia ini, ketika datang maut semuanya punah, Bapak Ibu. Makanya dalam beberapa hadis Rasul menegaskan, akthiru dzikra hadimil ladzat, ya, wahyal maut. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan, merusak segala al-ladzat, segala kelezatan hidup di dunia. Ya, punya rumah mewah, ya, harta berlimpah, anak-anak yang soleh dan soleha, semuanya sukses. Kita punya ambisi, pingin punya aset seluas-luasnya, pingin punya rumah yang banyak, tanah sekian hektar, tabungan dan macam-macam. Bahkan cita-cita di hari tua, paling tidak mendekati liburan akhir tahun baru sekarang, pasti Bapak Ibu sudah banyak perencanaan. Pingin itu dan ini, pingin liburan, holiday dengan si bebek dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Tetapi apakah itu semua satu kepastian? Apakah kita nanti bisa berlibur di tahun baru dan pasti akan dibersamakan dengan keluarga tercinta kita? Semuanya tidak pasti, Bapak Ibu. Jangan lihat 1-2 minggu ke depan, ya. Jangan lihat 1 minggu ke depan. Hari esok pun adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang gaib. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Tak satupun jiwa di antara kita yang mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Ini kata Allah. Ya, 24 jam hari esok pun sore besok belum tentu. Maka apalagi tidak setiap kita, kata Allah, mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana, dalam kondisi apa, ya, sedang apa kita nanti akan dijemput oleh kematian. Wajar Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita harus memiliki persiapan, ya. Setiap kita sebetulnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengganti kesalahan, memperbaiki semua kelalaian dan kealfan kita, seraya bertobat atas segala dosa maupun menambah amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karenanya, satu ketika Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabat Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari. Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-41, ya, agar kita lebih memahami hakikat kehidupan kita di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, gitu kan? Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini, kata Allah, ka'annaka gharib, seperti engkau sebagai orang asing, pelancong. Ya, kita bisa artikan gharib itu adalah pelancong atau wisatawan. Kayak kita ini di dunia, kata Allah, bagaikan pelancong, bahkan awabiru sabil, atau penyeberang jalan. Seluas-luasnya jalan Bapak Ibu di Garut, Cikanuk, Lega, jalan mana? Lintas provinsi lah, gitu ya. Jalur Tarogong misalkan, ya jalur Tarogong ya, menuju Bandung. Garut Bandung tuh jalan lintas provinsi itu panglega-lega lah, gitu ya. Masuk Cileunyi jalan tol tambah lega deh. Salega-legana jalan tol Bapak Ibu, kalau mau jalan jalan kabupaten ya. Kira-kira berapa puluh meter sih legana jalan? Itu logika sederhana Bapak Ibu. Sepanjang-panjangnya lebar jalan, bukan panjang ya. Lebar jalan Bapak Ibu yang kita seberangi paling berapa Pak Haji Kamil? Paling 20-30 meter kali ya. Jarang lebih kita 30 meter. Kalaupun paling panjangnya lebarnya 30 meter Bapak Ibu,
antara tempat di mana kita akan menyeberang berasal dan tempat yang kita tuju, lebih luas mana tempat tersebut dengan jalan yang kita seberangi? Lebih luas mana? Ya lebih luas. Bapak Ibu nih mau nyeberang ke sana. Di sana kan ke belakangnya berapa puluh hektar itu. Pun dari sini kita menyeberang nih, apalagi lapangan Gor Ciatul gitu ya. Ini kan lebih luas lagi. Ketemu jalan paling jalannya berapa meter sih? Itulah dunia kata Allah. Tadi lebih pas lagi Rasul menyatakan kita bagikan orang asing. Artinya kita bukan penghuni tetap. Maksud gharib adalah tetap, bukan domisili asli tinggal di tempat tersebut. Biar lebih jelas, kalau Bapak Ibu ibaratkan pingin ke ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Makkah Madinah. Informasinya kemarin tanggal 23 harusnya sudah dimulai, ya. 23 kapan 23 itu? Kan hari kemarin, Ahad kemarin tanggal 19, besok hari ini 20, berarti hari Kamis ya 23. Informasinya 23 itu sudah mulai dibuka umroh dari awal. Informasi terakhir hari Sabtu yang lalu resmi dari Kemenak ditangguhkan keberangkatan umroh. Bagi yang tiap umroh Bapak Ibu ini memang luar biasa jadi ujian nih, ya. Sudah siap-siap, bahkan tidak peduli biaya mahal hingga hampir 30 atau 35 juta, yang penting bisa ke sana. Kalaupun terwujud ke sana Bapak Ibu, sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, kira-kira kita bisa tinggal di sana enggak? Wah, balik lagi malas ke dia, apalagi harus isolasi mandiri, harus karantina, PCR lagi, gen lagi dan sebagainya. Pingin tinggal di sana, bisa terus tinggal di sana? Enggak, kita tahu diri. Kita bukan orang Saudi, bukan pula orang Madinah. Kalaupun ngaku anak Arabi, saya orang Arab, di mana miripna buat di aku, Bu. Terkedawakan ninggal paspor, ninggal perwajahan saja kita mirip-miripna. Ya, paham Bapak Ibu? Kita tahu diri. Kenapa? Kita punya paspor, ada batasan. Selama-lamanya paspor berapa tahun Bapak Ibu? 5 tahun maksimal masa berlakunya. Bisa aja kita tinggal 5 tahun. Tapi kan dibatasi lagi dengan visa. Mau visa study, mau visa bisnis, apalagi visa umroh. Paling lama 30 hari. Tertulis itu di paspor itu. Salasina yauman 30 hari. Kan bisa aja kita tinggal 30 hari, betul? Nyata-nyatanya kan kalau umroh paling lama 15 hari. Rata-rata 9 atau 10 hari. Terbatasi oleh lagi dengan apa? Dengan tiket pesawat. Pada paspor bisa 5 tahun. Visa berapa tahun tadi? 30 hari. Tetapi kemudian malah terbatasi dengan apa tadi? Tiket. Di tiket lebih jelas lagi tadi. Di tiket lebih jelas. Pada hari apa, tanggal berapa, jam, menit, hingga detik. Detail sekali itu. Kita harus terbang. Meninggalkan kota Makkah dan Madinah yang sudah kita rindui. Apalagi kebayang bagaimana indahnya tawaf antara mengitari Ka'bah, mencium Hajar Aswad, berdoa di Mu'tazam, di Hijr Ismail, ya, bertasmih, tahmid dan takbir antara Safa dan Marwah. Kebayang suasana itu betah Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ingat kata Rasulullah, kamu itu gharib, kamu orang pelancong, wisatawan, ya, bukan penduduk asli kota tersebut. Tapi kan tadi kalau ada sedikit bedanya Bapak Ibu, kalau di paspor kita bisa lihat seperti itu, dan tertulis tanggalnya pada jam berapa dan hingga menit dan detik berapa. Pertanyaannya, ikhwatal iman rahimakumullah, siapakah di antara Bapak Ibu yang tahu, yang mengetahui, ya, pada atau kapan, yang tahu kapan visa kunjungan di dunianya akan berakhir? Ada yang tahukah? Kapan Bapak Ibu visa kedatangannya tinggal sementara di dunia akan kadaluarsa? Tidak ada yang tahu. Betul? Kalau tadi paspor dan visa kita di negara tersebut ketahuan. Masalahnya ini adalah rahasia. Allah rahasiakan semuanya. Ya.
Karena kita tidak tahu Bapak Ibu pada tanggal jam hari keberapa kita harus kembali kepadanya. Dan kita pun tidak tahu dalam kondisi apa kita akan dijemput oleh malakul maut. Kalau kondisi kita sedang di hari Jumat, sudah wudhu, sedang sholat sunat misalkan, untuk beribadah, seperti kematian wafatnya Mang Oded kemarinnya, wali kota, indah sekali Masya Allah. Kalau kita mati seperti itu, Alhamdulillah. Khawatirnya kita mati sedang berada di tempat maksiat, sedang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, sedang melihat sesuatu yang Allah benci dan Allah haramkan. Kalau saat itu kemudian kita dijemput oleh malakul maut tanpa sempat kita bertobat, itulah masalah besar Bapak Ibu. Makanya disinilah pentingnya kita mengingat kematian. Lalu apa urgensi kematian? Ibnu Umar berkata, ya, ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Beliau ditanya oleh seorang sahabat ya dari Ansar, "Ya Rasulullah," kalau awal hadisnya begitu ya, ayyun nasi ahsanuhum khuluqa, begitu ya, ahsanuhum khuluqa. Berikutnya versi hadis ini adalah ayyun nasi, hilap di versi Arabnya ya. Man ayyul aqyasul mu'minin gitu ya. Man huwa aqyasul mu'minin, berkeluar nih. Siapa orang yang paling cerdas? Kata Rasulullah, ya. Aqyasul mu'minina aktsaru dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Atau kama qala Rasulullah SAW, begitulah. Ya, bunyi hadisnya. Siapakah yang paling cerdik atau paling cerdas di antara orang-orang, di antara manusia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikran. Jadi dalam kacamata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu bukan orang yang pintar buat pesawat, ya, bukan orang yang hebat, ya, dalam menciptakan berbagai produk-produk teknologi yang canggih, misalnya, atau temuan-temuan apapun, tidak ada artinya kalau semuanya itu kemudian membuat dia lupa akan kematian. Karena sebenarnya orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran. Begitu bunyi hadisnya ya. Ini riwayat Ibnu Majah. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan menyiapkan tadi ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah, dan yang paling baik dalam mempersiapkan bekalnya. Dan itulah orang-orang yang paling cerdik, mereka memboyong kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita seringkali mengingat kematian, itulah orang yang paling cerdas. Artinya antara akal dan hatinya itu berjalan beriringan, berfungsi dengan baik. Orang beriman Bapak Ibu, ketika melihat berbagai tragedi, musibah, bencana di mana-mana, hingga korban kematian berjatuhan Bapak Ibu, justru semakin membuatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin menguatkan tekad dan komitmennya untuk menyiapkan bekal yang terbaik. Sekali lagi, karena kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh malakul maut dan sedang apa manakala kita berhadapan dengannya, fa innahu mulaqikum. Sedikit Bapak Ibu saya ajak untuk bersama-sama merenung dan menyaksikan tayangan berikut ini. Ada suaranya.
Namun suka apa tidak suka, piala bergilir itu pasti menghampiri kita. Bahkan bukan suatu hal mustahil. Setelah nonton tayangan ini, Anda akan menghembuskan nafas terakhir. Wallahu a'lam. Kemudian remaja, dan jadilah seperti sekarang, yaitu menjadi dewasa, menjadi orang tua anak-anaknya, ataupun sudah mempunyai cucu. Karena sunatullah, sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan berjalannya waktu, kita manusia pasti akan berubah menjadi tua dan kemudian mati. Wahai manusia, lihatlah seseorang yang sedang dalam keadaan kritis. Harapannya telah lenyap. Dokter ahli menghampirinya, memeriksa secara cermat. Sayangnya, ia tak mampu memberi harapan itu. Orang-orang mulai berisik, menganjurkannya untuk segera membebaskan. Perhatikanlah, lidahnya tampak penuh tak berucap. Dia hanya bisa berjuang, tidak mengenali siapapun di sekelilingnya. Tarikan nafas rendah, naik turun dengan beratnya, mengenal
pada saat inilah pintu-pintu kegaiban mulai terbuka. Pada saat inilah pintu-pintu kegaiban mulai bersifat jelas. Pada saat inilah engkau mulai menyadari alam. Pada saat inilah kepada Tuhan Ikhwatal iman rahimakumullah. Hamba-hamba Allah yang semoga Allah berikan keistiqomahan iman dan tauhid kita kepadanya. Setelah kita mendapatkan banyak bocoran dan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga di hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW tentang hakikat kematian, dan kematian pasti akan menjemput kita. Ala inna mil mauti la sakarat. Ala inna lil mauti la sakarat. Ini adalah kutipan dari salah satu khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sakit menjelang wafatnya. Kembali ke hariban ilahi rabbi. Ala inna lil mauti la sakarat. Sungguh pada setiap kematian siapapun, Nabi kekasih Allah saja Bapak Ibu yang sangat dicintai merasakan pedih dan sakitnya dari kematian. Bahkan di hadapan para sahabat yang lain termasuk istrinya Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan anaknya putrinya tercinta Siti Fatimah atau Sayyidah Fatimah, beliau kemudian berujar di hadapan semuanya ketika merasakan begitu sakit menghadapi sakarat, ya Allah, timpakan saja rasa sakit sakarat umatku kepadaku ya Allah, agar mereka tidak menghadapi sakit seperti ini. Bapak Ibu bayangkan sekelas Rasul yang sangat dicintai Allah, maksum dari segala dosa dan maksiat, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, masih merasakan sakitnya la sakarat. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Pada Allah sampaikan dalam ayatnya, mudah-mudahan kita hafal sebagai bahan peringatan. Waja'at sakratul mauti bil haqq. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها شائق وشهيد. Al-ayah. Allahumma rahmna bil Qur'anil Karim. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, di kesempatan lain juga Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Selain mengingatkan bagaimana pedihnya sakaratul maut, dan itu pun dirasakan oleh beliau sendiri, beliau mengingatkan dan menegaskan kepada kita agar kita tidak lalai. Ala innal mauti laqarib. Ala innal mauti laqarib. Sesungguhnya kematian itu adalah hal yang sangat dekat. Akan teteh pingin sukses, kaya, berjaya dan sebagainya, bukan hanya jauh, bukan hanya entah kapan, tetapi sesuatu yang misteri. Jauh kita bisa sukses, jauh kita bisa berjaya, jauh sekali kita bisa mencapai semua cita-cita kita. Justru yang pasti dan sungguh sangat dekat kata Rasulullah adalah apa? Al-maut. Lalu kenapa kematian itu dekat dengan kita Bapak Ibu rahimakumullah? Pertama, perlu saya jelaskan secara singkat, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti akan menunaikan titah dan perintah Allah. Karena malakul maut adalah makhluk Allah pula, dan kematian juga adalah makhluk ciptaannya, dan dia tidak akan pernah meleset pada jam, detik, menit dan detik keberapa dia akan menghampiri kita. Okelah, seringkali kita dilupakan dengan segala urusan dunia tadi, urusan perusahaan, kesibukan kita dengan pekerjaan, urusan liburan dengan keluarga dan anak-anak tercinta, hingga kita lupa dengan al-maut. Tetapi catat oleh Bapak Ibu, kematian tidak akan pernah melupakan kita. Betapapun kita abai dan lalai dengan peringatan-peringatan kematian,
pada Allah sudah tampakkan berbagai peringatan dan tanda bahkan hingga alarm-alarm kematian itu, tetapi al-maut tidak akan pernah abai dan lalai melaksanakan perintah dan taklimat dari Allah untuk menjemput kita. Alasan kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa kematian itu sangat dekat? Karena kematian tidak diberitahu kapannya tadi ya. Kapan, pada jam berapa, hari apa, ya? Karena kematian adalah sesuatu misteri. Walillahi ghaibus samawati wal ard, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar, aw huwa aqrab, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata, illa kalamhil basar au huwa aqrab, atau bahkan lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ikhwatul iman rahimakumullah, berikutnya saya sampaikan secara singkat biar kita tidak abai dan santai-santai saja lalu mengabaikan tadi peringatan Allah dan Rasulnya, padahal alarm kematian itu sudah kita rasakan dan kita lihat bersama. Ada alarm kematian ini dalam kajian kitab Ruh Imam Ibnul Qayyim pula. Alarm kematian apa? Berlalunya waktu. Sekarang kita sudah masuk tanggal 20 Desember. 10 hari lagi kalau memang Allah izinkan kita dikasih umur, kita akan berganti lembaran tahun masuk 2021. Alhamdulillah masih ngeh ya. Tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang ya ingat dengan anniversary hari lahirnya bulan Januari tanggal sekian atau bulan Februari tanggal 14 pas Valentine misalnya gitu ya, nggak ada hubungannya Bapak Ibu ya. Merasa ini tambah usia, panjang umur dan sebagainya. Padahal sesungguhnya bertambahnya waktu, berlalunya waktu adalah alarm kematian Bapak Ibu. Bahkan setiap pertambahan usia kita, pertambahan umur kita adalah kepastian kita akan berakhir dengan ajal. Nanti ada pembahasan sebetulnya karena waktu beda antara ajal dengan umur. Dalam perspektif Al-Quran sangat berbeda Bapak Ibu ya. Pertama adalah berlalunya waktu. Dalilnya ini An-Nazi'at ayat 46, silakan dicatat. Kannahum yauma yarawnaha lam yalbatu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sebentar saja kayak waktu sore tadi gitu ya. Baik, yang kedua, alarm kematian apa Bapak Ibu? Sakit. Kalau Bapak Ibu sering sakit, sudah banyak mengeluh gitu ya. Sedikit-sedikit sakit kepala, sedikit-sedikit sakit perut, apalagi sakit perut ya. Apalagi penyakit-penyakit berat lainnya hingga kita dirawat. Ingat, itulah adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita sudah sangat dekat dengan kematian ya. Makanya dalam kitab Ar-Ruh itu disebutkan di antara 10 tanda-tanda orang sudah dekat dengan kematian adalah ketika merasakan sakit yang tidak biasa dari sakit-sakit sebelumnya. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya alarm yang ketiga, saya sampaikan 4 saja Bapak Ibu ya. Usia lanjut. Rambut tos-khuisan Bapak Ibu ya. Dalam tubuh kita banyak tambang emas, tambang perak maksudnya. Banyak yang diganti gitu ya. Banyak hal yang tidak asli alias palsu. Karena pertambahan usia, bahkan organ tubuh sudah banyak yang tidak berfungsi dengan baik. Itulah alarm kematian. Hasan Al-Basri berkata kepada orang-orang tua yang sudah beruban, wahai orang tua, aki, nini, ayah, dia, bapak, ibu, ya, bukankah jika tua tanaman akan diketam, akan dipanen, ya? Orang tua itu menjawab, wahai pemuda, belum pernahkah kalian melihat tanaman yang dibinasakan bencana sebelum menguning? Ini jawaban hebat dari seorang orang tua, ya, paham ya? Intinya apa? Ya, tanaman itu tidak hanya nunggu dipanen, kemudian rusak dan binasa Bapak Ibu. Bahkan sebelum masa panen pun bisa saja binasa karena cuaca, karena banjir bandang nih, karena abu vulkanik di Semeru dan sebagainya.
Jadi yang muda-muda jangan mentang-mentang masih muda, Bapak Ibu. Ya, ingat kejadian kemarin, kejadian di Nagreg ya, 2 sejoli yang meninggal karena ditabrak oleh minibus, diangkut oleh warga setempat, masuk ke mobil, dikirain dibawa ke rumah sakit ya. Ternyata dibuang di Banyumas, dibuang di mana satu lagi ya. Orang tuanya sudah 1 minggu mencari-cari. Tuh, masih muda. Sejoli lagi, wallahu alam sedang maksiat atau tidak. Ya. Baik, yang keempat Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir adalah yang menjadi alam kematian, dan ini pun disabdakan oleh Rasulullah ya, ketika kita ziarah kubur. Kan Rasul menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Di antara sunnahnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Kenapa? Fa innaha tudzakirul maut. Karena ziarah ke kuburan orang tua kita, kakak atau bapak dan ibu kita yang sudah mendahului kita dan orang-orang yang kita cintai, sesungguhnya itu adalah tudzakirukumul maut, mendekatkan dan mengingatkan kita kepada al-maut. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi diwasiatkan oleh Allah dan Rasulullah dalam hadis-hadis sahihnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.